Saya akan melanjutkan khotbah saya pagi ini. Saya akan berbicara pagi ini yaitu tentang increase in favor, atau satu semakin dikasihi Tuhan atau perkenanan yang semakin bertambah. Nah, sebelum saya akan kita buka Alkitab kita saja, saudara kembali panggil berdiri lagi. Saudara, kita panggil berdiri sebentar. Kita deklarasikan firman Tuhan. Saudara yang bawa Alkitab, semua saudara boleh ambil, pegang tangan kanan saudara, dan saudara boleh angkat tinggi. Kita deklarasikan bersama firman Tuhan. Alkitab ini adalah firman Allah. Saya percaya kepada firman Allah. Saya adalah apa yang firman Allah katakan tentang saya. Saya memiliki apa yang firman Allah katakan saya memiliki. Saya dapat melakukan apa yang firman Allah katakan saya dapat lakukan. Pagi ini saya mau dengar firman Tuhan. Pikiran saya tunduk kepada firman Tuhan. Hati saya menerima firman Tuhan. Firman Tuhan hidup. Firman Allah tidak berubah. Dan firman Allah berkuasa. Saya percaya hidup saya tidak akan pernah sama lagi. Saya tidak akan pernah sama lagi. Saya tidak akan pernah sama lagi. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan kembali saudaraku. Saja sudah membuka Alkitab saudara dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saudara, tema kita bulan ini adalah itu tentang right momentum, atau satu saat yang tepat, atau satu peluang yang satu peluang atau satu opportunity dan satu kesempatan. Nah, dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan yang kedua kita akan baca di sini. Saudara, bahwa berkat Tuhan itu akan mendatangkan satu kesempatan-kesempatan atau satu peluang-peluang dalam kehidupan kita. Nah, kita baca dalam Kejadian pasal yang 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Katakan demikian berfirman Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sulit membaca ketika Tuhan ada di sini. Ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia agak sedikit kurang jelas, tapi saya akan bandingkan dengan terjemahan dalam Amplified Bible. Mungkin boleh ditampilkan dalam terjemahan dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan Amplified Bible. Itu dalam terjemahannya lebih jelas. Di sana dikatakan ayat yang kedua saja langsung. Ayat yang kedua boleh ya. Dikatakan demikian, and I will make of you great nation, and I will bless you. Dikatakan situ with abundant increase of favor. And make your name famous and distinguished, and you will be a blessing atau dispensing good to others. Nah, saudaraku, di situ dikatakan I will bless you with abundant increase of favor. Nah, saudara garis bawahi di situ. Nah, saudaraku, saya akan mengajar pagi ini. Saya akan sampaikan hal ini. Saya pernah menyampaikan tentang favor. Saya akan menyampaikannya kembali dan mungkin saya juga akan mengulangnya lagi. Mungkin saya akan berkhotbah beberapa kali lagi sampai hal ini menjadi satu revelation, satu pewahyuan dalam hidup saudara yang
bisa membawa satu revolusi rohani dalam hidup saudara. Saudaraku, dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 2 itu dikatakan Tuhan memberkati Abraham, dikatakan dengan abundant increase of favor, atau dengan kata lain begini, Tuhan memberkati Abraham dengan favor. Dan itu favor ini, atau kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu ada satu kemurahan atau perkenanan atau pengasihan atau kasih sayang Tuhan. Jadi Tuhan memberkati Abraham dikatakan dengan kemurahan, dengan perkenanan, dengan pengasihan, dengan kasih sayang. Nah, saudaraku, pagi ini saya akan berbicara tentang berkat dan perkenanan atau pengasihan Tuhan ini, atau belas kasihan Tuhan, atau kebaikan hati Tuhan ini. Saudara, kalau saya berbicara tentang berkat, bahwa berkat dengan perkenanan Tuhan atau favor itu adalah saling terkait. Itu adalah saling berhubungan. Yang saya ingin katakan adalah demikian, kalau kita hidup dalam berkat Tuhan, maka kita juga berada dalam perkenanan Tuhan. Jadi belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan, atau pengasihan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dan kita juga nggak akan hidup dalam favor Tuhan atau dalam perkenanan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan atau pernyataan pengasihan Tuhan dalam hidup kita, kalau kita tidak hidup dalam berkat Tuhan. Jadi berkat dengan favor, berkat dengan perkenanan itu saling keterkaitan. Karena itu dikatakan di sini bahwa Tuhan dikatakan memberkati Abraham dengan abundant increase of favor. Perkenanan yang terus bertambah, bahkan perkenanan yang semakin besar. Nah, saudaraku, jadi berkat dengan perkenanan Tuhan itu adalah saling terkait atau berhubungan. Nah, dalam Kejadian pasal yang ke-12 tadi dikatakan bahwa Tuhan memberkati Abraham dengan favor, dan juga dikatakan dengan keturunan Abraham. Jadi Tuhan memberkati Abraham dan keturunannya dengan favor, dan favor. Jadi yang saya ingin katakan adalah di mana ada keturunan Abraham, di sana ada berkat Tuhan. Di mana ada keturunan Abraham, di situ ada favor Tuhan. Nah, saudaraku, dalam Galatia pasal 3 ayat 29 dikatakan di sini, barang siapa yang ada di dalam Kristus atau milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham. Jadi setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita adalah keturunan Abraham. Jadi setiap kita yang ada di dalam Kristus, kita ada dalam berkat Abraham. Jadi setiap kita dalam Kristus, kita juga ada di dalam favornya Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, saya akan bagikan hal ini. Apa itu berkat dan apa itu favor atau perkenanan ini? Nah, saya akan bicara pagi ini memang khusus tentang increase in favor atau perkenanan yang terus bertambah. Nah, apa itu berkat Tuhan? Nah, dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kedua dikatakan, aku akan memberkati engkau. Perkataan berkat dalam terjemahan atau dalam bahasa aslinya memakai kata barak. Mungkin boleh ditampilkan. Barak. Nah, barak ini adalah memiliki arti adalah empowerment to prosper, atau empowerment to succeed, to increase, to multiply, to exalt, atau to rise above. Jadi, barak ini adalah satu kekuatan atau satu kuasa yang memberi kita kekuatan untuk kita bisa menjadi makmur atau berkelimpahan. Satu kekuatan yang bisa atau memampukan kita untuk kita bisa bertambah besar atau naik, to multiply atau bertambah banyak, atau to exalt, mulia, dan menjadi naik. Itu adalah perkataan berkat. Jadi berkat itu adalah empowerment to prosper, to succeed, to increase, to exalt, dan to rise above. Kalau sudah membaca dalam Ulangan pasal yang ke-28 dikatakan demikian, aku akan memberkati engkau, dan dikatakan engkau akan naik dan tidak akan turun, engkau akan menjadi kepala dan tidak akan menjadi ekor. Aku akan memberkati lumbungmu, aku akan memberkati gandummu sampai engkau berkelimpahan. Itu perkataan barak, itu perkataan berkat. Jadi berkat itu, saya mau katakan kepada saudara, berkat itu bukan hanya, kalau saya katakan bukan things, bukan hanya benda, tapi berkat itu adalah empowerment. Berkat itu
bukan hanya sekedar salam. Kalau orang di Singapura atau di Malaysia atau di negara lain, mereka kalau biasanya ketemu sama orang atau kain salam orang, habis ditinggalkan gitu, bye bye, God bless you. Nah, kadang-kadang kita sering memakai berkat itu hanya sebagai satu salam atau sebagai satu greeting, atau kadang-kadang juga menjadi satu Christian twice. Kalau orang bersin, haju, bless you. Nah, seringkali kita mempergunakan berkat itu hanya sebagai salam atau twice. Tapi saya mau katakan kepada saudara, berkat itu adalah satu empowerment. Berkat itu adalah satu kuasa yang memberi kepada kita kekuatan untuk kita bisa menjadi makmur atau hidup dalam kelimpahan, untuk kita bisa excel atau rise above. Kamu gak akan turun, tapi kamu akan naik. Kamu gak akan menjadi ekor, tapi kamu akan menjadi kepala. Dalam Ulangan pasal yang ke-8, saya bandingkan sebentar, saudaraku, ayat yang ke-18. Coba saudara lihat di situ. Ulangan pasal yang ke-8. Musa memperingatkan kembali, mengingatkan kepada orang Israel. Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-18. Dikatakan demikian. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Dikatakan demikian, hendaklah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dikatakan untuk meneguhkan perjanjian. Perjanjian yang mana? Yaitu Kejadian pasal yang ke-12. Akan memberkati engkau. Nah, setelah dikatakan, hendaklah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi perkataan berkat itu bukan hanya greeting, bukan hanya satu clause, tapi perkataan berkat itu adalah empowerment. Itu adalah satu kuasa yang memberi kita kekuatan untuk kita bisa memperoleh dalam Ulangan tadi, untuk memperoleh satu kekayaan atau satu kekuatan untuk kita bisa excel, untuk kita bisa rise above, untuk kita bisa prosper. Itu adalah perkataan berkat. Namanya coba katakan berkat. Berkat. Jadi berkat itu adalah satu kekuatan. Jadi berkat, kalau saya mau jelaskan, saudaraku, berkat itu satu kekuatan atau satu potensial atau satu capability. Jadi dalam Kejadian pasal 12 dikatakan Tuhan memberkati Abraham. Tuhan memberikan satu kekuatan, satu potensi, satu capability. Nah, sebenarnya perkataan barak ini juga disebut dalam Kejadian pasal yang pertama. Saya membawa saudara untuk saudara bayangkan saja sebentar. Dalam Kejadian pasal yang pertama, waktu Tuhan menciptakan manusia, dia membentuk manusia itu dari debu tanah liat atau dari lempung. Dia bentuk manusia, dan kemudian di sana dikatakan ayat 28, Tuhan memberkati manusia. Dalam pasal yang kedua, yang kedua dikatakan Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia itu, dan dia memberkati manusia, dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, berkuasalah dan taklukkanlah itu. Jadi dikatakan Tuhan menghembuskan nafas sebelum manusia itu menjadi makhluk hidup. Sebelum manusia, perkataan yang pertama kali yang tidak pernah didengar oleh manusia adalah Tuhan mengucapkan be blessed atau diberkatilah engkau. Jadi perkataan barak itu adalah empowerment. Jadi Tuhan memberkati Adam, Tuhan empower Adam supaya Adam itu bisa beranak cucu, bertambah banyak, berkuasa, dan menaklukkan bumi ini. Jadi perkataan berkat itu adalah empowerment. Sama saudara mengerti ini. Coba katakan bersama saya, empowerment. Satu kuasa yang memberi kita kekuatan. Jadi berkat itu adalah satu kuasa, yang memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa to prosper, to excel, dan to rise above. Nah, itu perkataan berkat. Nah, setelah Kejadian 12, Tuhan memberkati Abraham dengan abundant increase of favor. Jadi berkat adalah satu kapasitas, satu capability, satu potensi. Dan berkat ini yang mendatangkan favor dalam hidup manusia. Jadi katakan Tuhan memberkati Abraham dengan abundant increase of favor. Jadi berkat ini yang mendatangkan favor dalam hidup Abraham.
Jadi kalau saya bisa jelaskan di sini, favor itu adalah satu refleksi, satu pantulan atau satu result, satu hasil atau satu buah dari apa? Berkat Tuhan. Jadi kalau kita hidup dalam berkat Tuhan, maka favor Tuhan itu mendatangi kita. Coba bersama-sama begini. Berkat dan favor. Amin. Ingat ini saja. Berkat, favor. Amin. Jadi kita ini diberkati Tuhan dan favor Tuhan mengelilingi kita. Mazmur 65. Nah, saudaraku, saudaraku, sekarang saya akan bawa saudara untuk masuk. Jadi favor itu adalah satu reflection atau satu result atau satu fruit atau satu buah dari apa? Berkat. Nah, sekarang saya akan jelaskan kepada saudara perkataan favor ini. Atau apa itu favor? Nah, favor dalam terjemahan bahasa aslinya mereka kata charis. Coba boleh ditampilkan. Charis. Charis ini dalam bahasa diterjemahkan ada grace atau gracious, favor, mercy atau acceptable. Itu perkataan apa? Perkataan favor atau perkataan perkenanan. Jadi favor itu adalah satu grace dari kata charis yang artinya adalah anugerah atau kemurahan atau penerimaan atau perkenanan. Nah, saya akan jelaskan kepada saudara apa itu sebenarnya favor. Mungkin saudara tadi saya lupa tulis di situ. Mungkin saya sebutkan saja. Apa itu favor? Favor itu adalah to produce opportunity to make happen. Boleh. Jadi favor itu adalah to produce opportunity to make happen. Jadi yang saya maksudkan demikian, Tuhan memberkati Abraham dengan abundant increase of favor. Jadi favor inilah yang membuat berkat itu terjadi. Jadi favor kalau saya bisa terjemahkan di sini, jadi favor itu to produce opportunity to make happen. Jadi favor itu yang membuat untuk kita bisa to make prosper. Favor itu yang bisa satu kesempatan yang membuat kita atau yang memampukan kita untuk kita bisa menjadi apa? Naik, menjadi kepala. Itu adalah apa? Favor. Jadi favor ini apa? Untuk saya kalau bisa terjemahkan dalam terjemahan ini adalah favor itu bisa membuat dalam terjemahan Indonesia ya, jadi favor itu adalah mendatangkan satu kesempatan untuk membuat kita itu bisa apa? Bisa makmur atau bisa sukses. Jadi favor inilah yang bisa apa? Membuat kita bisa sukses, bisa makmur atau kita bisa naik. Saya mau jelaskan kepada saudaraku, favor itu luar biasa. Ada satu ayat yang berkata begini. Dalam kitab Amsal dikatakan begini. Favor itu lebih baik daripada perak atau emas. Kalau nggak salah dalam Amsal, coba kita lihat Amsal pasal, saya ingat muncul Amsal pasal yang ke-22. Ya. Amsal pasal 22 ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Amsal pasal 22. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Sebenarnya dalam terjemahan bahasa Inggrisnya bukan dikasih, di perkataan dikasih orang di situ adalah loving favor dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Jadi agak jauh, tapi sebenarnya bahasa Inggrisnya langsung di 7 poin ini. Nah, saya ingin jelaskan kepada saudaraku, bahwa apa favor ini yang produce opportunity to make happen. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan itu mayoritas memberkati kita itu melalui orang lain. Saudara boleh selidiki, saudara boleh amati.
cara Tuhan memberkati kita, itu selalu melalui orang lain. Karena itu favor itu sangat apa? Sangat penting. Amsal 22 tadi dikatakan dikasih orang atau perkenanan Tuhan itu jauh lebih baik daripada emas dan perak. Saudaraku, Tuhan itu mayoritas selalu memberkati kita itu melalui orang lain. Karena itu sangat penting, saudaraku, hubungan dengan orang lain. Jadi jangan pernah saudaraku menyepelekan hubungan. Karena saudara tahu, saudara kadang-kadang nggak sadari. Waktu saudara bertemu dengan seseorang, kadang-kadang saudaraku, mungkin hanya pertemuan sekilas atau baru sekali bertemu. Tapi kadang-kadang orang itu yang Tuhan pakai untuk memberkati saudara. Karena itu hubungan itu sangat penting. Jangan pernah sepelekan hubungan. Karena itu berbuat baik dengan semua orang itu sangat penting. Nah, saya akan tunjukkan tentang meningkatkan. Saya pernah mendengar satu kesaksian, ada seorang di hadir hari ini. Dia pernah berkata begini. Dia pernah bertemu dengan seseorang, hanya bukakan pintu. Dia nggak sadar ternyata ini bos gede. Dia hanya bukakan pintu. Dia kenalan, ternyata dia dipakai Tuhan untuk memberkati dia. Nah, saudaraku, Tuhan itu selalu memberkati kita melalui orang lain. Favor itu mendatangkan, itu menghasilkan sesuatu yang bisa membuat berkat itu terjadi dalam hidup saudara. Atau bisa favor itu yang bisa membuat kita prosper, bisa membuat kita naik, bahkan bisa membuat kita sukses. Jadi itu favor. Lalu saya bisa terjemahkan lagi dalam terjemahan yang lebih gampang mungkin. Tadi saya katakan bahwa Tuhan itu bisa memberkati kita melalui orang lain. Jadi kalau saya katakan pada saudara, Tuhan itu memberkati kita melalui orang lain. Atau dengan kata lain begini, Tuhan itu memberikan kepada kita favor kepada kita, dengan kita itu bisa orang lain itu bisa berbuat baik kepada kita pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Itu adalah favor. Jadi, favor itu memberikan kepada kita kesempatan untuk gimana? Untuk sesuatu itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tuhan itu tidak pernah memberkati kita itu. Kadang-kadang saudara kita ini terlalu rohani. Berpikir bahwa Tuhan itu bisa berkati kita itu dengan cara langsung jatuh dari surga. Sebab Tuhan itu berkati kita melalui orang lain. Karena itu favor ini berperan penting. Saudara. Jadi kita perlukan favor dalam kehidupan kita. Dalam Amsal 22 tadi saya jelaskan sedikit. Dikatakan dikasih orang, sebenarnya adalah loving favor atau perkenanan Tuhan itu lebih baik daripada emas dan perak. So, bukan berarti kita nggak perlu uang, kita perlu uang. Tapi saya mau katakan pada saudara bahwa uang itu tidak menjadi ketergantungan kita. Favor jauh lebih baik daripada emas ataupun perak. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlukan favor ini. Bahkan saya mau katakan kepada saudara, apa yang uang nggak bisa buat, apa yang kuasa atau pengaruh nggak bisa buat, favor itu bisa buat. Saya pernah beberapa tahun kemarin, saya pergi ke tempatnya Samarinda. Ya, Samarinda. Saya waktu ke sana saya bertemu dengan anak dulu adalah dia jemaat kami waktu di Kuala Lumpur. Lalu saudara pasti tahu, ini pernah ada di Samarinda. Waktu dia ada di Kuala Lumpur, dia pernah bantu saya. Dia ada seorang pemain drum. Dia pernah tolong saya begini. Waktu itu saya ada tamu dari Surabaya. Dia adalah seorang dealer motor Honda di Jawa Timur, bahkan di beberapa tempat. Dan yang aneh ini, saudaraku, dia ngomong sama saya begini, Pak, biar saya yang jemput orang itu. Akhirnya saya bilang, terima kasih kalau dia jemput dari airport dan dia bawa jalan-jalan di Kuala Lumpur. Pertemuan cuma 1 hari. Habis itu waktu dia selesai kuliah, dia bilang, kami akan kembali ke Indonesia Pak, tapi kami nggak ada modal, kami nanti cari kerja.
Saudara, apa yang terjadi, saudara? Dia nggak ada modal, dia baru lulus kuliah, nggak punya modal untuk bekerja. Pada waktu dia balik ke Indonesia, saudara, yang tadi yang cuma saya dari Surabaya ini yang Toyota ini, datangnya dia telepon sama anak ini, dia bilang, kamu sekarang ada di mana? Saya ada di Samarinda, Pak. Oh, kamu bisa nggak datang ke Surabaya? Akhirnya dia datang ke Surabaya. Datang ke Surabaya, dia katakan begini, ini ada kesempatan, kamu mau nggak jadi salah satu dealer di Kalimantan? Saya beritahu, dia bilang, saya nggak punya modal, Pak. Nggak apa-apa. Semua barang kami kirim, semua kami lakukan, kamu yang jalani. Saudaraku, ini apa namanya? Favor. Apa yang uang nggak bisa buat, nggak ada modal, saudaraku, tapi kan ada favor. Jadi, sekarang jadi salah satu dealer motor Honda di Kalimantan. Waktu kami ke sana, kami diajak makan di restoran yang paling mahal, makan di Camat dia paling terkenal ikan patin. Jadi diajak makan ikan patin yang bakar paling mahal dan dia bayarin semua. Nah, saudaraku, favor itu sangat penting dalam hidup kita. Favor itu apa yang uang nggak bisa buat. Jadi favor bisa apa? Buat. Karena kadang-kadang saudaraku, mungkin saudara nggak ada modal atau nggak ada kemampuan, tapi kalau favor, ada favor Tuhan, favor itu bisa angkat saudara. Favor itu bisa buat kita apa? Makmur. Saudaraku, kita perlu favor Tuhan dalam hidup kita. Saya cerita sedikit, ini kesaksian yang hidup. Siapa istri saya ini dari Kuala Lumpur, dari keluarga yang cukup berada. Papanya pemimpin full gospel businessman di Malaysia. Dia ini dikelilingi sama orang-orang kaya Kuala Lumpur. Bahkan mamanya pernah bilang ada konglomerat yang mau sama dia. Saya nothing, saudara. Yang ada hanya apa? Alkitab. Tapi ada favor Tuhan dalam hidup saya. Herannya, saudara, dia pilih saya. Mungkin dia salah pilih, tapi tidak favor Tuhan ada pada saya. Saudara, apa favor itu bisa buat? Apa yang Allah nggak bisa buat? Alkitab katakan siapa yang mendapatkan istri itu mendapat perkenanan Tuhan. Dalam ayat yang lain, siapa mendapatkan istri itu berkah benar-benar istri. Nah, saudara, apa favor itu bisa buat? Apa yang Allah nggak bisa buat? Tuhan memberkati Abraham dengan favor, dikatakan abundant increase of favor. Dalam kehidupan kita, saudara, kita ini perlu favor Tuhan. Favor Tuhan ini yang bisa menghasilkan untuk berkat itu bisa terjadi dalam hidup kita. Untuk membuat kita excite, membuat kita prosper, itu melalui apa? Favor. Jadi perkenanan Tuhan, belas kasihan Tuhan, itu yang bisa membuat kita bisa naik, kita bisa makmur. Saya mau katakan satu hal. Saya tahu bahwa favor ini luar biasa. Favor ini, dari dalam kitab Mazmur katakan lebih daripada emas dan perak. Suatu favor itu bisa membuat kehidupan yang kalau orang bahasa Inggris itu memakai kata miserable. Apa miserable itu? Menyedihkan. Kacau. Miserable atau istilah selalu pakai apa? Horrible. Miserable, horrible, kacau, menyedihkan atau menderita. Itu bisa dirubah menjadi baik. Sudah pernah melihat seorang yang sangat terkenal dalam Alkitab yang dapat favor Tuhan. Itu Yusuf. Yusuf ini mengalami hidup yang apa? Miserable. Horrible. Menyedihkan. Mengerikan begitu. Mengerikan, menyedihkan. Coba sudah bayangkan. Yusuf ini, dia seorang budak. Jadi budak itu nilainya jauh lebih rendah daripada pekerja upahan. Dia seorang budak. Bukan hanya seorang budak, tapi dia ada dalam penjara. Tidak ada kehidupan yang lebih miserable daripada orang yang ada dalam penjara. Dia budak, dia jauh dari orang tua, jauh dari bangsanya. Jadi budak, dimasukkan penjara lagi. Hidupnya kacau, saudara. Tapi saya lihat karena dia ada favor Tuhan. Kehidupan yang miserable, yang menyedihkan, yang kacau, yang menderita, itu karena ada favor Tuhan, dikatakan, dia bisa berubah, saudara. Di penjara ketemu dengan juru minuman, akhirnya diperkenalkan kepada raja, jadi Perdana Menteri. Favor bisa merubah hidup yang miserable jadi baik. Karena itu apapun keadaan saudara, jangan pernah batasi Tuhan yang ada dalam diri saudara. Sebab berkat Tuhan itu ada dalam diri saudara.
Dalam Mazmur pasal yang 5 dikatakan berkat Tuhan itu ada atas kita. Kalau dalam 2 pasal yang pertama dikatakan berkat itu ada di dalam diri kita. Jadi berkat itu kita nggak cari-cari, tapi ada dalam diri kita. Kita ada di tempat ini, berkat ada pada kita. Kita keluar dari tempat ini, berkat ada di tempat kita. Kita pergi ke kantor, berkat itu ada di kantor kita. Saudaraku, berkat ini satu kuasa yang empower kita. Nah, saudaraku, berkat ini yang memproduce, yang mendatangkan favor dalam hidup. Dan favor ini, saudaraku, yang membuat kita yang bisa mendatangkan apa yang sebenarnya kekuatan dari berkat ini bisa terjadi dalam hidup kita. Jadi berkat bisa merubah kehidupan yang miserable, yang kacau, yang menderita, itu bisa jadi baik. Nah, saudaraku, berkat itu saya katakan pada favor, kalau saya mau katakan pada saudara, itu apa? Luar biasa. Jadi dia bisa merubah keadaan yang menyedihkan, menderita, itu bisa jadi baik. Saya berikan contoh yang lain. Pasal yang terkenal, Ruth. Saya pernah dengar tentang seorang wanita namanya Ruth. Ruth ini dikatakan dia adalah seorang janda. Suaminya meninggal. Dia seorang janda. Terus kemudian mertuanya bilang, kamu tinggal saja di sini, saya akan kembali ke Yerusalem. Tapi mertuanya Naomi juga janda. Terus dia tinggal, akhirnya dia memutuskan untuk tinggal bersama Naomi. Seorang janda miskin tinggal dengan mertua janda miskin lagi. Sudah bisa bayangkan, miskin tinggal sama janda miskin. Itu kacau hidupnya. Itu menderita sekali. Dan sudah pekerjaannya Ruth. Hari-hari dia pekerjaannya hanya apa? Memungut sisa-sisa panen. Saya dulu pernah namanya ngasak. Tahu ngasak? Itu bahasa Ibrani, mungkin sulit diterjemahkan. Jadi apa? Orang kalau habis panen, ada sisa-sisa itu kita cari. Kadang-kadang kalau orang panen kedelai kita cari, kita dapat buat empek. Itu saya dulu miskin. Saya tahu bagaimana sengsaranya jadi orang miskin. Karena itu nggak mau miskin. Nah, saudaraku, saudara bayangkan hidup Ruth. Dia sangat menderita. Dia seorang janda miskin. Dia tinggal di rumah janda miskin. Mertuanya janda miskin. Dan kerjanya hari-hari hanya memungut sisa-sisa panen. Tapi saudara, keadaannya seperti ini, saudara. Ketika favor Tuhan datang, keadaan itu bisa berubah. Dia bertemu dengan seorang konglomerat di Israel waktu itu namanya Boaz. Dan hidup yang menderita, dia bisa berubah dalam sekejap. Dan saya mau katakan kepada saudara, favor bisa merubah saudara. Favor ini bisa membuat saudara exile. Bisa membuat saudara itu mulia. Favor ini bisa membuat saudara jadi makmur. Bahkan bisa membuat saudara jadi kepala. Mungkin saudara nggak ada, katakanlah saudara mungkin nggak ada modal atau nggak ada kemampuan yang mendukung. Tapi saya katakan kepada saudara, favor dapat melakukannya. Karena dikatakan Tuhan memberkati Abraham, dikatakan dengan abundant increase of favor. Jadi kita perlu favor Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi favor itu mendatangkan kesempatan untuk membuat saudara itu bisa jadi makmur dan kita bisa sukses. Karena itu dalam kehidupan kita, saudara. Kita perlu hidup dalam favor Tuhan. Kita perlu berjalan dalam favornya Tuhan. Kejadian 12 tadi, Tuhan memberkati Abraham dengan abundant increase of favor. Dengan perkenanan yang terus meningkat. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa perkenanan atau favor atau pengasihan Tuhan, belas kasihan Tuhan, itu bisa ditingkatkan. Coba katakan, meningkat. Jadi perkenanan itu bisa ditingkatkan. Favor itu bisa bertambah dan bisa ditingkatkan. Bisa menjadi lebih besar. Nah, saya tunjukkan ayatnya bahwa favor itu bisa bertambah. Dikatakan dalam Kejadian pasal 12 tadi, katakan, aku akan memberkati dan increase of favor. Lukas pasal yang kedua. Salah satu contoh, itu adalah Yesus waktu dia menjadi manusia. Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-52. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-52. Dikatakan demikian, kita baca bersama 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dikatakan bertambah besar
bertambah hikmatnya, dan dikatakan makin dikasihi Allah dan manusia. Jadi favor atau perkenanan atau pengasihan Tuhan itu bisa ditingkatkan. Itu bisa bertambah. Nah, Tuhan memberkati Abraham dengan abundant increase of favor. Favor, favor, favor. Kesempatan, kesempatan, kesempatan. Nah, kadang-kadang saudaraku, Tuhan kenapa dikatakan favor? Favor dalam terjemahan itu kata bukan favor, tapi favors. Artinya favor, 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 favor. Jadi Tuhan kasih kita kesempatan. Kadang-kadang kita nggak realize satu kesempatan. Tapi itu bukan berakhir pada kita. Kita nggak realize, tapi ada kesempatan yang lain. Nah, itu adalah apa? Favor. Nah, saudaraku, favor ini kita bisa apa? Tingkatkan. Nah, ada 4 yang saya bagi kepada saudara untuk saudara bisa berjalan dalam apa? Favor yang terus bertambah. Yang pertama, saudara, untuk kita bisa mengalami peningkatan dalam favor, pertama adalah walk in faith atau berjalan di dalam iman. Saudaraku, berjalan dalam iman atau hidup dalam iman. Nah, saudaraku, kita perlu memiliki iman terhadap apa? Favor Tuhan ini. Saudaraku, iman ini yang membuka pintu atau akses untuk kita bisa menerima perkenanan Tuhan. Coba saya tunjukkan dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang kedua. Roma pasal 5 ayat yang kedua. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Roma pasal yang kelima ayat yang kedua. Sudah dapat. Oleh Dia kita juga boleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, di situ katakan boleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Perkataan kasih karunia atau grace atau favor atau mercy. Jadi dikatakan boleh jalan masuk oleh iman. Jadi iman itu adalah cara kita mengakses apa? Favor Tuhan. Jadi ketika saudara walk in faith, berjalan dalam iman atau hidup dalam iman, saudara akan hidup dalam apa? Perkenanan Tuhan, perkenanan Tuhan, perkenanan Tuhan. Karena itu dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 dikatakan begini, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita perlu apa? Berjalan di dalam iman. Jadi sangat penting saudara punya iman terhadap apa? Favor ini, perkenanan Tuhan ini. Karena itu kita juga bisa minta, saudaraku, perkenanan Tuhan itu dengan iman. Jadi kita bisa minta apa? Favor ini juga kita bisa minta dengan iman. Saya akan menunjukkan kepada saudara bahwa kita bisa minta, kita bisa berdoa minta favor Tuhan. Saudara tahu ada dalam kitab Yakobus dikatakan begini, mintalah kepada Tuhan, jadi dikatakan yang Dia memberikan kepada kita dengan apa? Dengan lebih besar. Dalam Efesus pasal yang ketiga 20 dikatakan Tuhan memberikan kepada kita jauh lebih besar dari apa yang kita minta. Jadi kita bisa minta favor Tuhan. Jadi kita bisa minta. Dan saya tunjukkan kepada saudara bahwa favor ini bisa diminta. Kalau saudara pernah melihat seorang yang bernama Esther dalam Alkitab, di dalam kitab Esther, di sana Esther di sini, saudaraku, untuk dia bisa mendapatkan satu perkenanan dari Raja Ahasiverus, dia perlu mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa dan berpuasa. Dia berdoa dan berpuasa, minta perkenanan Tuhan. Dan ketika perkenanan Tuhan itu ada atas Esther, maka dikatakan dia beroleh perkenanan dari Ahasiverus. Jadi perkenanan ini kita bisa berdoa, kita bisa minta dengan iman. Yakobus katakan kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah kepada Dia yang memberikan kepadamu dengan berkelimpahan. Jadi begitu juga kita perlukan favor, kita bisa minta dan Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi favor ini bisa kita minta. Contoh yang lain lagi, Daniel. Daniel ini adalah seorang budak yang dibawa ke pembuangan di Babel. Dan waktu itu saudaraku di Babel, dia adalah dia oleh kasih karunia Tuhan, dia ditempatkan menjadi penasihat-penasihat raja atau orang-orang yang berilmu saat itu, yang berpendidikan di saat itu. Suatu ketika raja ini dia bermimpi dan mimpinya dia nggak tahu. Terus dia minta kepada penafsir mimpi orang-orang yang berpengetahuan untuk menafsirkan mimpi itu dengan tidak menceritakan mimpinya, tidak bisa menceritakan istrinya. Bukan istrinya, mimpinya, saudara. Jadi dia minta seperti itu. Itu apa yang terjadi? Kalau dikatakan kalau mereka nggak bisa terjemahkan mimpi dan tidak bisa menunjukkan mimpi dan menerjemahkannya, maka semua orang-orang bijaksana waktu itu akan dibunuh. Contoh apa yang dilakukan oleh Daniel waktu mendengar itu dalam Daniel pasal yang kedua.
Dia merendahkan diri, dia bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan ketiga temannya. Dia bersama-sama apa yang dilakukan? Dia berdoa dan berpuasa, meminta belas kasihan Tuhan. Jadi dengan dia berdoa minta belas kasihan Tuhan dan perkenanan Tuhan turun, mimpinya itu dibukakan, dan akhirnya saudaraku, dia mendapatkan apa? Kelepasan dari apa yang seharusnya dijatuhkan oleh Raja Saul. Jadi apa perkenanan itu bisa kita minta. Dan itu yang pertama saudaraku, kita perlu apa? Berjalan dalam iman. Kita bisa minta favor itu dengan apa? Iman. Yang kedua, favor ini bisa datang atas kita, yaitu melalui obedience. Atau ketaatan yang total obedience. Jadi, ketaatan yang total, bukan apa? Bukan selective obedience, tapi apa? Total obedience. Nah, banyak orang kan selective obedience. Mungkin tak mencuri, mungkin tak berdusta, tapi tidak mau mengampuni. Ya, saudaraku. Nah, banyak orang yang apa? Selective obedience. Tapi favor itu datang adalah ketika kita apa? Total obedience. Saya lihat Abraham. Abraham dikatakan dia diberkati Tuhan dengan increase of favor, abundant increase of favor. Karena Abraham ini bukan hanya seorang yang percaya, dia sebagai bapak orang yang beriman, tapi dia juga seorang yang apa? Taat total kepada Tuhan. Ketaatan yang total itu dibuktikan pada waktu dia dengan rela hati mempersembahkan Ishak anaknya kepada Tuhan. Karena itu ketika dia taat total dan Tuhan mengadakan satu perjanjian akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah dan namamu akan termasuk, itu terjadi, perjanjian itu dibuat kembali ketika apa? Abraham taat total. Memang ketaatan ini sama kata pastor itu perlu bertumbuh. Tapi untuk kita bisa lihat favor, kita perlu taat. Perlu pada ketaatan yang total ini. Abraham bisa taat total, dia juga bertumbuh. Kalau sudah belajar dari Abraham, saya senang expose, saya senang menggali. Abraham ini kalau saya lihat dari pertama waktu Tuhan panggil, sebenarnya Abraham itu juga bukan seorang pertamanya, bukan seorang yang taat. Bukan seorang yang sebenarnya percaya, dia memang, tapi dia belajar percaya. Dia juga belajar taat. Waktu dalam Kejadian pasal yang ke-12 Tuhan panggil dia keluar. Kalau di dalam Alkitab dikatakan, maka Abraham meninggalkan keluarga. Tetapi sebenarnya kalau sudah teliti, Abraham ini tidak langsung keluar. Abraham ini, dia sangat terikat dengan keluarganya. Dia sebenarnya waktu masa di mana Abraham itu keluar, itu memang waktu 5 tahun. Setelah Terah, papanya itu meninggal. Baru dia keluar. Jadi Tuhan panggil Abraham nggak langsung keluar, tapi dia juga tempat apa? Tinggal dan keluar bersama-sama dengan keluarganya. Mungkin Terah itu tidak mau izinkan. Dalam perkataan Terah, dalam bahasa aslinya, itu memiliki arti delay. Tahu delay? Itu apa? Yang ngulur-ngulur, nunda-nunda. Itu perkataan Terah. Jadi Abraham itu nggak keluar sampai 5 tahun. Dan itu pada usia 75 tahun baru dia keluar. Dan itu keluar padahal Tuhan berkata kepada Abraham, tinggalkan seluruh keluargamu. Tapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Udah delay 5 tahun. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia bawa siapa? Lot. Padahal disuruh tinggalkan semua. Tinggalkan keluargamu. Nanti saya akan berbicara kenapa dia harus keluar dari negerinya suatu saat. Tapi dia bawa Lot. Waktu dia bersama-sama dengan Lot, sudah tahu? Akhirnya dia bermasalah dengan Lot. Sampai dia belajar dari kesalahan-kesalahan itu, baru kemudian dia lepas Lot, dan dia mulai berjalan dengan Tuhan. Jadi, Abraham sebenarnya untuk taat, memang kita perlu apa? Bertumbuh. Jadi ketaatan itu perlu bertumbuh. Tapi untuk saudara bisa melihat faktor Tuhan, saudara perlu belajar taat. Karena itu ketaatan terhadap firman Tuhan, tunduk kita kepada firman Tuhan, itu sangat penting. Yakobus berkata begini, tunduklah kepada Allah, dan dikatakan, rendahkanlah diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka dia akan meninggikan kamu. Tunduklah kepada dia. Nah, saudaraku, kita perlu taat kepada Tuhan ini. Jadi, saya mau katakan kepada saudara, ketaatan kita terhadap firman, itu mendatangkan perkenanan Tuhan. Saya tunjukkan satu ayat dengan dari coba. Yohanes 14 ayat 12. Kalau kita belajar dari Yesus, kenapa Yesus itu bertambah? Karena dia itu seorang yang taat. Dia selalu melakukan kehendak Tuhan dengan total. Kita lihat di sini apa yang Yesus katakan. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian. Kamu betul lebih cepat.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga 14, 15. Yang dikatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan salah. Coba 15 ya. Bukan. Ada satu ayat yang berkata begini. Oh, sorry. 23. 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Dikatakan demikian. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Setelah di situ dikatakan, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dia akan taat, tunduk pada firman-Ku. Dan dikatakan apa? Bapa-Ku akan mengasihi dia. Jadi ketaatan itu mendatangkan apa? Perkenanan Tuhan. Saul ditolak karena ketidaktaatannya. Samuel berkata, persembahan atau korban. Dikatakan ketaatan itu jauh lebih berharga daripada persembahan atau korban. Jadi, untuk kita bisa mengalami satu peningkatan, satu perkenanan yang terus bertambah. Yang pertama, saudara perlu berjalan dalam iman, walk in faith. Yang kedua adalah obedient. Dan yang ketiga, itu saya sebut dengan bersekutu dengan Tuhan atau fellowship with God. Jadi persekutuan dengan Tuhan. Saya persekutuan dengan Tuhan itu membawa perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal namanya Henok. Henok ini dikatakan dia bergaul dengan Allah. Dan dalam Ibrani pasal 11 dikatakan dia berkenan kepada Tuhan. Karena itu dikatakan Tuhan mengangkat dia hidup-hidup. Jadi perkenanan itu datang karena bergaul dengan Tuhan. Saudaraku, orang yang bergaul dengan Allah itu mendatangkan perkenanan Tuhan. Yesus dia katakan bertambah increase of favor, dikatakan dia terus bertambah increase of favor. Karena kalau saya lihat Yesus itu orang yang suka bersekutu dengan Bapaknya. Kalau saudara belajar, saudara amati, saudara lihat dalam kitab Injil, saudara baca Injil cuma 4, saudaraku cuma 4, gampang bacanya dan mudah lagi. Saudara kalau saudara baca, saudara gali, Yesus suka bersekutu dengan Bapaknya. Dia berkata, pagi-pagi benar, dia pergi berdoa. Kalau kita, pagi-pagi benar, kita menikmati. Nah, saudaraku, Yesus dikatakan pagi-pagi benar, dia berdoa. Kalau saudara waktu dia dalam pekerjaan ada kesempatan dikatakan, maka dia mengasingkan dirinya dan pergi berdoa. Kalau ada satu kesempatan dikatakan semalam-malaman, Lukas pasal yang ke-6, dia berdoa. Nah, saudaraku, kenapa Yesus itu increase on favor? Karena dia suka bersekutu dengan apa? Dengan Bapaknya. Saudaraku, persekutuan dengan Tuhan itu datangkan favor. Saya memberikan contoh yang lain lagi. Seorang yang sangat terkenal, namanya Daud. Harap Daud juga seperti itu. Saudaraku, Daud ini seorang yang bergaul dengan Tuhan. Dikatakan, dalam kitab Kisah Rasul dikatakan, Daud menjadi seorang yang dalam terjemahan bahasa Indonesia itu seorang yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi seorang yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan. Saudara lihat kenapa Daud seperti itu? Kalau sudah baca dalam kitab Mazmur pasal yang kedua, yang dikatakan apa? Pagi-pagi benar Tuhan. Aku menanti-nantikan Engkau dan mengatur persembahan bagimu. Jadi setiap pagi dia ambil kecapi dan dia mulai bermazmur. Setelah lihat dia jaga domba-dombanya, dia bermazmur. Karena itu saya lihat mazmur ditulis seringkali waktu dia sedang menggembalakan domba. Jadi Daud ini seorang yang bersekutu, bergaul dengan Tuhan. Kenapa dia berkenan kepada Tuhan? Karena itu pas lihat perkenanan Tuhan ini ada Daud. Karena itu ketika Saul kerasukan dan Daud dipanggil, dia main kecapi dan setan keluar. Saul ini berkenan dengan Daud. Dia mengasihi Daud, dia sayang dengan Daud. Kalau lihat ceritanya sampai akhirnya Daud menggantikan Saul. Nah, saudaraku, perkenanan datang kalau kita bersekutu dengan Tuhan. Yang ingin saya jelaskan kepada saudara-saudara, di mana ada hadirat Tuhan atas hidup kita, maka perkenanan Tuhan itu akan ada pada kita. Kalau sudah belajar dalam Alkitab, setiap kali Tuhan mengurapi seseorang, perkenanan Tuhan ada atas orang itu.
Di mana ada roh Tuhan, ada perkenanan. Di mana ada urapan, ada perkenanan. Di mana ada hadirat Tuhan, ada perkenanan. Karena semua katakan hubungan saudara dengan Tuhan, persekutuan saudara dengan Tuhan, itu akan mendatangkan perkenanan Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-65, kalau saudara lihat di sana, di mana Tuhan hadir batang-batang air, dikatakan batang air Tuhan itu penuh dengan mendatangkan kelimpahan. Jejak kaki Tuhan itu mendatangkan lemak. Saudara lihat di mana kehadiran Tuhan itu mendatangkan perkenanan Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara mau lihat favor dalam hidup saudara, kita perlu apa? Tingkatkan dengan apa? Persekutuan kita dengan Tuhan. Saya mengalaminya. Bagaimana saya mengalami perkenanan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya dari latar belakang saya selalu ngomong saudara, saya dari keluarga yang sangat miskin, hidup saya miserable. Tapi saya tidak pernah melepaskan satu hari tanpa saya bersekutu dengan Tuhan. Saya membuat satu komitmen 1 jam minimum 1 hari. Kalau saya tidak berdoa dalam 1 hari dalam 1 jam, saya merasa tidak punya keyakinan untuk melangkah. Dan itu saya selalu mengambil waktu setiap hari. Waktu saya ada di Timur Timur selama 9 tahun, saya di keadaan yang kacau. Tapi saya ambil waktu setiap hari 3-4 jam saya ambil waktu berdoa. Pak Arifin sering kali waktu telepon, tidak pernah saya angkat. Selalu kalau ada orang yang angkat, dia bilang, Pak Hari sedang berdoa. Pak Hari selalu dijuluki. Berdoa. Selalu saya selalu mengambil waktu untuk bersekutu dengan favor Tuhan itu datang dalam hidup kita. Jadi kita perlu perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Dari hari ke hari. Yang keempat, yang terakhir, yang sangat penting yang saya bagikan pada saudara. Untuk kita bisa lihat favor meningkat dalam hidup kita, kita perlu sow seed of favor. Kita perlu menanam atau menabur benih favor ini. Jadi kita perlu menanam benih kebaikan. Jadi untuk kita bisa lihat favor, sudah tahu bahwa apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Kalau kita mau melihat perkenanan dari Tuhan, kita melihat kasih sayang dari orang lain, kita juga perlu menabur kasih sayang kepada orang lain. Kalau kita mau melihat orang berbuat baik dengan kita, kita harus menabur perbuatan baik kepada orang lain. Karena itu benih kebaikan, benih kemurahan, ini harus kita kembangkan. Ada satu ayat dalam kitab Amsal, dikatakan Amsal pasal 11, coba kita lihat. Amsal 11 ayat yang ke-17. Orang yang bermurah hati itu berbuat baik kepada diri sendiri. Amsal pasal 11 ayat yang ke-17. Dikatakan demikian, orang yang murah hati itu berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Saya dikatakan orang yang berbuat murah hati atau orang yang berbuat baik kepada orang lain, orang yang punya belas kasihan kepada orang lain, dia dikatakan berbuat baik kepada diri sendiri. Saudara, karena itu kita perlu menabur benih yang baik. Kita perlu menabur kebaikan. Kita perlu menabur kemurahan. Kita perlu menabur belas kasihan kepada orang lain. Dan itu saya mengajak saudara bukan hanya konsen kepada favor Tuhan atas hidup kita, tapi coba kita pikirkan, kita fokus, kita konsen kepada bagaimana orang lain bisa mengalami favor dari kita. Saudara, apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Jadi kita harus menabur benih kebaikan, kemurahan, kebaikan hati kepada orang lain. Saudara, saya beberapa bulan yang lalu, saya pernah ditegur Tuhan dengan sangat keras. Saya dalam hidup saya selalu belajar untuk saya berbelas kasihan dengan orang. Saya selalu kembangkan gaya hidup murah hati dengan orang. Tapi suatu saat saudaraku, kemurahan hati saya itu, tanpa saya sadari, hati saya itu menjadi keras dan tanpa saya sadar. Saya sering mendengar gini, saya dulu kalau ada orang minta, atau pengemis ya, kalau di Indonesia itu ada pengemis, yang di jalan itu, yang ngamen atau apa gitu. Minta, saya itu selalu kasih. Bagi saya, 100 rupiah, 200 rupiah itu nggak buat saya kaya. Jadi saya selalu kasih. Tapi suatu saat ada orang berkata begini, Pak, jangan dikasih. Kalau Pak kasih, nanti orang itu jadi malas. Masuk akal. Karena itu ada orang istilah, jangan kasih ikan tapi kasih pancing. Perkataan-perkataan itu masuk. Di Surabaya terkenal kalau orang kasih itu kadang-kadang bisa cincin itu ditarik. Memang saya pernah ada jemaat yang alami seperti itu. Jadi mereka tuh selalu ngomong, orang yang minta itu nggak usah dikasih. Perkataan-perkataan itu masuk dari brainwash. Jadi akhirnya kalau orang minta, akhirnya saya nggak kasih.
Karena pikiran dia ngajari orang malas, atau juga nanti ya jangan-jangan dia buat yang jahat dengan kita. Itu brainwash saya, akhirnya saya nggak pernah kasih. Lama-lama saudaraku, tanpa saya sadari, saya jadi keras, nggak pernah kasih orang yang minta. Suatu saat saya pergi ke Malaysia, Kuala Lumpur. Saya di Sunway Lagoon, saya nyebrang jembatan. Saya nyebrang jembatan itu, setelah saya di bawah itu, ada seorang yang kakinya terpotong begitu, dengan bengkak. Dia itu bawa minta gitu. Waktu saya turun dan saya melihat itu, saudara, saya lewatin. Saya jalan. Waktu saya melewati, Tuhan bicara sama saya. Hati kamu udah keras. Suatu perkataan itu menegur saya nangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya seorang hamba Tuhan. Saya seorang pendeta. Saya melayani Tuhan. Saya ngajar tentang belas kasihan. Saya ngajar tentang kemurahan. Tapi Tuhan bicara kepada saya keras. Dan hati saya mulai keras. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya bertobat dan saya mulai membuat satu komitmen yang baru. Tuhan, saya berjanji siapa saya minta dengan saya, selagi ada pada saya akan kasih. Saudaraku, tanpa saya sadari, hati saya jadi keras. Dan itu waktu saya berubah. Setiap saya melihat orang, saya akan kasih. Dan waktu kami kemarin ada di Vietnam, ada lihat orang, saya ngajar anak saya ambilkan uang, saya ajar anak saya, kasih ke orang. Nah saudaraku, kita perlu berbuat baik, berbelas kasihan dengan orang lain. Apalagi dengan orang yang membutuhkan. Saya mau katakan pastor, 500 rupiah, apakah bisa buat saudara jadi kaya? Maaf. Jadi tapi saya mau katakan pastor, berbuat baik dengan orang, itu akan datangkan favor kepada kita. Saudara, dalam kitab Galatia dikatakan, berbuat baiklah kepada semua orang, selagi engkau bisa berbuat baik. Lalu saya mau katakan kepada saudara, tabur benih favor ini. Tabur benih kebaikan, kemurahan kepada orang lain. Maka saudara akan melihat favor Tuhan dalam hidup saudara. Saya ada 4 hal yang saya berikan kepada saudara bahwa favor, perkenanan Tuhan, pengasihan Tuhan, itu bisa bertambah. Yang pertama dengan kita berjalan dalam iman. Kita memiliki ketaatan yang total kepada Tuhan. Dan yang ketiga kita, yang ketiga, lupa saudara. Persekutuan dengan Tuhan. Yang keempat, menabur benih kebaikan hati. Dan bangkit berdiri.